Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Ridwan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Prodi Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan men-share materi tentang gerbang logika dan rangkaian kombinatorial yang merupakan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Sistem Digital yang diampu oleh dosen Bapak Agus Isa Martinus. Sebelumnya, materi yang saya share ini merupakan pemahaman saya tentang materi ini, jadi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Nanti bisa diskusi di kolom komentar. Baik, kita langsung ke materinya saja ya. Yang pertama ada table of context. Kita akan membahas yang pertama yaitu gerbang logika, yang kedua ada rangkaian, yang ketiga ada Karnaugh map atau biasa disebut key map, yang keempat ada membuat rancangan digital kombinatorial. Kita masuk materi yang pertama yaitu gerbang logika. Pengertian gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut logic gate adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner atau hanya terdapat dua kode bilangan biner yaitu angka 1 dan 0 dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner hanya terdapat dua kode bilangan biner yaitu angka 1 dan 0 dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Ini merupakan pengertian dari teori gerbang logika. Selanjutnya ada terdapat 7 jenis dalam gerbang logika. Kita masuk ke jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada gerbang AND. Artinya apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Kita masuk ke contoh, dan ini lambang dari gerbang AND. Dan kita masuk ke contoh. Apabila bilangan biner 0 dan juga 0, maka outputnya akan 0. Nah, ini apabila salah satu 0, maka outputnya juga akan 0. Ini juga sama. Dan apabila outputnya semuanya 1, apabila inputnya semuanya 1, maka akan outputnya adalah 1. Lalu yang kedua ada gerbang OR. Gerbang OR artinya apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka outputnya 0. Nah, kita akan masuk. Nah, ini merupakan lambang dari gerbang OR. Lalu ada contohnya. Kita inputnya adalah 0 dan 0, maka outputnya akan 0. Kita input 0 dan 1, maka outputnya akan 1. Nah, ini juga sama. Nah, apabila inputnya 1 lalu ada 1 juga, maka outputnya akan 1. Lalu ada gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Nah, ini merupakan lambang dari gerbang NOT. Kita misalkan contoh, yaitu apabila inputannya 0, maka outputannya akan menjadi 1. Apabila inputannya 1, maka akan outputnya 0, jadi berlawanan. Lalu ada gerbang NAND atau NAND. Artinya apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Nah, ini merupakan lambang dari gerbang NAND atau NAND. Nah, contohnya adalah inputannya ada 0 dan juga 0, maka outputnya akan 1. Apabila inputannya 0 dan juga 1, maka
outputnya akan 1. Nah, ini juga sama. Dan apabila inputannya 1 dan 1, maka outputnya akan 0. Lalu ada gerbang AND OR. Apabila semua salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input atau bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Nah, ini merupakan lambang dari gerbang AND OR. Nah, kita contohnya ada input A dan B. Nah, apabila inputannya 0 dan juga 0, maka outputnya akan menjadi 1. Sedangkan apabila inputannya 0 dan juga 1, maka akan beroutputnya 0. Ini juga sama. Lalu apabila inputannya 1 dan 1, maka outputnya akan menjadi 0. Lalu ada juga gerbang XOR, yaitu apabila input berbeda. Contoh, input A sama dengan 1, input B sama 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah yang sama, maka outputnya akan berlogika 0. Nah, ini lambang dan contohnya. Ini lambang dari gerbang XOR. Ada contohnya, yaitu inputan A dan B. Apabila inputannya 0 dan 0, maka akan outputnya 0. Apabila input 0 dan 1, maka outputnya akan 1. Ini juga sama. Apabila inputnya 1 dan 1, maka outputnya akan menjadi 0. Yang terakhir ada gerbang XNOR atau gerbang XNOR, yaitu apabila input berbeda. Contoh, input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka outputnya akan berlogika 1. Nah, ini merupakan lambang dari gerbang XNOR. Nah, ini ada inputan A dan B. Contoh, input 0 dan 0, maka akan beroutputnya 01. Apabila input 0 dan 1, maka beroutputannya adalah 0. Ini juga sama. Lalu apabila input 1 dan 1, maka outputnya akan menjadi 1. Lalu materi yang kedua ada rangkaian. Pengertian rangkaian adalah menyusun atau merangkai sehingga membentuk sesuatu. Lalu ada rangkaian elektronika, adalah kesatuan dari komponen-komponen elektronika baik bersifat pasif atau aktif yang membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal processing. Lalu ada rangkaian digital atau rangkaian logika, yang merupakan gabungan dari komponen-komponen elektronika baik pasif atau aktif yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Lalu ada rangkaian kombinasi, merupakan sebuah rangkaian pada sistem digital yang berisikan gerbang logika dengan nilai output yang ditentukan berdasarkan kombinasi dari input rangkaian tersebut, atau bisa diartikan juga merancang sistem atau rangkaian kombinatorial yang dapat menampilkan karakter sesuai yang diinginkan. Jadi rangkaian kombinasi ini bertujuan untuk menampilkan karakter atau huruf yang kita inginkan gitu. Lalu ada materi yang ketiga, yaitu Carnot map atau biasa juga disebut key map. Ada pengertian Carnot map atau key map adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Key map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Nah, lalu ada rumus untuk menentukan jumlah kotak pada key map adalah 2 pangkat n, yang mana adalah banyaknya variabel atau inputan. Lalu ada langkah-langkah pemetaan key map secara umum. Yang pertama, menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Yang kedua, ada menggambar rangkaian digital. Lalu yang ketiga, ada membuat tabel kebenaran. Yang keempat, ada merumuskan tabel kebenarannya. Yang kelima, lalu memasukkan rumus tabel kebenaran ke key map atau ke kotak-kotak. Lalu kita masuk ke materi yang keempat, yaitu membuat rancangan digital kombinatorial. Spesifikasinya yang diberikan kepada Bapak Agus atau tahapannya itu yaitu rangkaian digital kombinatorial yang dapat menerima masukan input saklar
atau tombol atau switch on or off, dan dapat mengeluarkan output pada display 16 segmen sesuai dengan karakter yang sudah dirancang dengan yang pertama ada input, saklar atau tombol atau switch on off berjumlah 5 buah. Lalu ada outputnya display 16 segmen dari S0, S1, S2, S3 sampai SF. Lalu ada karakter yang akan ditampilkan berjumlah 12 sampai 15 karakter. Jadi minimal 12, maksimal 15. Nah, di sini saya akan membuat karakter yaitu M_R Ridwan _035_4. Lalu ada blok diagramnya. Nah, ini merupakan blok diagramnya dari T4, T3, T2, T1, SF, SE, S0. Lalu ini ada rangkaiannya. Bentuk display segmennya nanti akan membentuk, outputnya akan membentukkan seperti ini. Lalu ada output S0 sampai S7. Saklar utama dari T0, T1, T2, T3 sampai T4. Ada NOT. Ada NOT gate berjumlah 26. Ada AND gate berjumlah 19. Ada OR gate berjumlah 6. Dan saklar penutup berjumlah 8. Pada output S8 sampai SF, saklar utama dari T0, T1, T2, T3, T4. NOT atau NOT gate berjumlah 31, AND gate berjumlah 21, OR gate berjumlah 7, dan saklar penutup berjumlah 8. Nah, ini adalah bentuk rangkaian kombinatorialnya. Ini ada saklar T1, T0, T1, T2, T3. Lalu juga ada splinter 1, 2, 3. Ada sirkuitnya yaitu 16 segmen. Ada splinter juga, dan ini kabel yang menghubungkan, dan ini outputnya atau lampunya. Nah, ini merupakan S2 yang tadi kita bentuk display segmennya, dan ini bentuk inputan dari yang akan diinput pada saklarnya gitu. Nah, apabila outputnya blank, maka karena tidak terisi maka akan menjadi blank gitu. Oke, kita lanjut. Output rangkaiannya menggunakan LED. Jumlah LED yang digunakan sebanyak 80 LED. Jadi satu kotak ini berjumlah 80 LED. 5 saklar, ini 5 saklar inputannya, dan 16 segmen outputnya. Ini 16 segmen. Dan di sini akan membuat nama M. Jadi M, kita mulai dari sini. M. Nah, itu. Ada underscore kita di sini, ada R, saya bukan di sini. Nah, tadi itu ada tabel input dan outputnya gitu. Nah, kita dimulai dari 1.000.1. Outputnya itu akan membentuk angka M. Dan tadi angka M itu melewati S4, melewati S6, melewati SA, melewati SB, melewati SE, dan melewati SF. Nah, ini melewati SA, melewati SB, melalui S4, S6, SE, dan SF berbentuk M. Lalu ada underscore, itu melewati SB dan S8 dan S9. Kita lihat. Underscore S8 dan S9. Lalu ada R melewati SA, SB, SC, SD, SE, S7, S0. Nah, R, S0, S7, SA, SB, SC, S1, S0. Jadi apabila yang kita lewatin untuk membentuk karakter ini, maka akan bernilai 1. Jadi tadi misalkan M berbentuk M gini, maka akan melewati SA,
SB, S4, S6, SE, SF. Jadi SA akan bernilai 1, SB bernilai 1, S4 bernilai 1 gitu. Nah, seperti contoh. Nah, nanti seterusnya akan seperti itu gitu. Kita lanjut. Lalu setelah tadi selesai, maka akan melanjutkan ke penyederhanaan KeyMap. Nah, saya akan mengambil contoh, salah satu contoh yaitu dari S2. S2 mana S2? Ini S2. S2 itu melewati 1 0 1 0. Nah, kita akan sambil yaitu dari T0 sampai T3. S2 melewati 1 0 1 0, T0 1, T1 0, T2 0 1, T3 0. 1 0 1 0, maka akan diisi 1. Lalu berikutnya 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 akan diisi 1. Lalu berikutnya 1 1 1 0 1 1 1 0, maka akan diisi 1. Nah, lalu kita diekspresikan T4 ini akan ditulis secara otomatis, jadi tidak bisa dihilangkan gitu. Nah, kita akan mengambil dari ini T4 otomatis, lalu ada negasi T3. Nah, negasi T3 kan ini 0 sama 1. Apabila angka binernya ini berbeda, maka akan bernilai negasi. T3 0 dan 1, maka bernilai negasi. Lalu T2 1 dan juga 1, maka bernilai tidak negasi gitu kan. Lalu ada T1 berjumlah 1 dan juga 1, maka tidak negasi kan. Lalu ada T0 itu berjumlah 0 dan juga 1, karena nilainya berbeda maka akan bernilai negasi. Lalu berikutnya yang ini sama yang seperti tadi, T4 itu sudah pasti tulis. Lalu ada T3 berjumlah 0 dan juga 1, maka akan bernilai negasi T3. T2 bernilai 1 dan juga 1, maka tidak negasi karena nilainya sama. Lalu T1 itu 1 dan juga 1, maka nilainya tidak negasi. T0 1 dan juga 1, maka nilainya tidak negasi. Lalu kita ekspresikan logikanya itu yang ini dengan ini gitu. Nah, yang kita mencari ekspresi yang ini dulu ya. Ada T4 sudah pasti tulis, ada T3 0 dan 1 sama dengan negasi T3 akan sama seperti ini nih. Ini dari sini, ini juga dari sini, maka akan sama tuh. Lalu kita mencari yang ini ya, yang bagian ini sama seperti tadi. T4 sudah pasti, T3 berjumlah 0 dan 1, maka akan negasi T3. T2 berjumlah 1 dan 1, maka tidak negasi. Ada T1 0 dan 1, maka negasi T1 karena berbeda gitu. Ada T0 1 dan 1 sama jadi T0. Nah, gitu kita eliminasikan gitu. Kita eliminasikan. Lalu kita ekspresikan. Nah, T4 sama negasi T3 sama, T2 sama, T1 sama negasi T0 sama tidak negasi T0. Karena ini berbeda,
ini negasi dan ini tidak negasi, maka jumlahnya 0. Karena 0 makanya tidak tulis, jadi tidak ditulis di sininya gitu. Lalu T4 dan T4 sama, T4 negasi T3 sama, maka tulis negasi T3. T2 sama T2. T1 sama negasi T1, karena berbeda maka berjumlah 0 atau bernilai 0 maka tidak tulis. T0 sama T0, nah akan berjumlah T0 dan ini nilai sesudah dieliminasikan gitu. Nah setelahnya kita lanjutkan dari S0 sampai SF gitu. Nah ini merupakan salah satu contoh saja gitu, karena terlalu banyak untuk menyikat waktu, jadi diambil salah satu contohnya aja. Nah ini merupakan ekspresi booleannya gitu. S2 tadi kan T4, T3, nah S0 nya ini, S1 nya ini, dan ini semua hasilnya sudah dieliminasi, jadi hasilnya sudah tuk di sini gitu. Nah berikutnya ada rancangan sirkuit kombinatorial. Karena nanti kita menggunakan aplikasi Logisim, karena tidak memuat 16 segmen, karena memuat hanya 12 segmen, maka kita akan dibagi dua, yaitu 8 dan 8. Nah kita mulai dari S0 dan sampai S7. Nah, ini merupakan rancangan sirkuitnya itu. Ada gerbang logika, OR, AND, NOT gitu. Nah ini lalu ada rangkaian 8 segmen S8 sampai SF seperti ini. Lalu ada penggabungan kedua sirkuit menjadi 16 segmen, penggabungan dari kedua ini gitu, menjadi seperti ini, 0, 1 sampai 15, 16 segmen. Nah setelah kita di materinya, kita langsung ke prakteknya dengan menggunakan aplikasi Logisim. Nah setelah kita membahas tentang teori gerbang logika dan juga rangkaian kombinatorial serta spesifikasinya untuk membuat rangkaian ini, sekarang kita masuk ke praktek di aplikasi Logisim. Dan untuk penginstalan aplikasi Logisim sendiri, kita harus menginstal Java terlebih dahulu. Untuk menginstal Java, kita tinggal mencari di Google banyak. Kita tinggal cari aja Java 64 bit atau 32 bit, tergantung menggunakan laptop atau PC yang mana gitu. Dan untuk Logisim sendiri kayaknya juga ada di Google, atau nanti saya taruh linknya di deskripsi. Oke, mari kita mulai dengan prakteknya gitu. Yang pertama tadi kita harus membuat 16 segmen. Nah tapi karena di Logisim tidak memuat untuk 16 segmen, maka kita membuatnya menjadi dua, yaitu 88. Kita akan membuat file untuk kita latihan dulu. Misalkan kita membuatnya latihan. Oke. Nah kita buat lagi di icon add ini atau tambah ini, yaitu S0. S0 ini untuk menampung S0 dari S0 sampai S7 gitu. Oke, kita tambah lagi S8 untuk menampung S8 sampai SF. Klik OK. Setelah kita membuat file S0 dan S8, sekarang kita masukkan inputannya di S0 dan S8 ini. S0 untuk menampung S0 sampai S7, S8 untuk menampung S8 sampai SF. Kita masuk ke S0, pertama kita klik, lalu klik kanan. Nah, kita masuk ke menu input. Nah, kita klik di sini S0 sampai S7, S1, S2, nah, setelah selesai kita save. Caranya dengan di menu build circuit. Nah setelah itu OK, pilih yes. Nah otomatis sudah tersimpan. Kita masuk ke menu
file S8 nya kita seperti tadi, klik kanan analisis sirkuit, ke menu input, klik S8 sampai SF, S8, S9. Kenapa kita tidak menggunakan S10? Karena ini merupakan 16 segmen, artinya menggunakan bilangan heksadesimal. Heksadesimal menggunakan diganti dengan SA gitu. SA, SB, SC, SE, SC, SD, SF. Nah, ini terbalik ya, apa-apa. Setelah itu harusnya SD dulu baru SE kan. Nah, setelah ini kita ke build script, lalu klik OK, yes. Nah, artinya sudah tersimpan. Kalau sudah, kita close. Nah, setelah semua ini kita coba list, lalu kita masuk ke latihan. Nah, seperti yang tadi peraturan tadi, yaitu mana sebelum. Nah, kita akan membuat rangkaian seperti ini. Terdiri dari 5 saklar input, 5 saklar input, 5 saklar input. Nah, untuk membuat saklar kita ini nih. Saklar. Nah, atau di sini input. Ini saklar. Kita klik. Cukup sekali, lalu kita posisikan di sini. Kita klik. Kita copy. Sebanyak 5 saklar. Nah, kita sudah sampai di 5 saklar. Setelah itu ini splinter 3 kita tambah. Untuk splinternya kita di menu wiring, kita klik. Nah, ini ada splinter, kita drag. Nah, ini kan berjumlah 2, kita tambah menjadi, di sini ada berapa di sini? Berjumlah 5. Kita berjumlah 5. Kita klik. Kita tambah 5. Ini juga tambah 5. Nah, ini. Setelah itu kita, nah, sudah tahu menu-menunya kan? Ini menu splinter di wiring, lalu ada menu outputnya atau LED-nya itu di menu input output, kita klik tambah. Nah, ini LED, kita klik. Nah, sampai 80 biji dan membentuk seperti ini, kotak. Oke, setelah disusun sedemikian rupa, serapi mungkin, nanti akan terbentuk seperti ini. Ini terdiri dari 5 saklar, ini 5 output. Ini splinternya terdiri dari 5 splinter. Lalu ada juga ini splinter. Ini sirkuitnya terdiri dari 16 sirkuit gabungan dari S0 dan juga S8. Nah, untuk mendapatkan sirkuit kita harus mendrag yang S0, kita drag, klik, kita drag. Nah, ini seperti ini. Nah, kita akan drag. Nah, sampai untuk seperti ini. Nah, ini terdiri dari 16 sirkuit atau 16 segmen. Lalu ada ditambahkan splinter lagi. Splinternya menyesuaikan dengan sirkuitnya. Jadi karena ini 16, maka splinternya akan 16 lagi untuk menghubungkan. Nah, ini untuk lampu LED-nya atau outputnya
Lalu kita sambungkan aja sesuai kabelnya, sambung satu serapi mungkin. Nah setelah ini kita sambungkan lagi, ini kan satu paket nih 5, kita sambungkan dari yang pertama 0 ke sini sampai sini, lalu ini juga sampai sini. Nah diikutin dari sini nih. Nah kalian bisa lihat contoh di sini itu, kalian bisa melihatnya pola-pola kabel-kabelnya itu seperti apa. Mungkin ini sedikit rumit, tapi apabila coba nggak terlalu rumit gitu. Nah setelah ini kan sudah nih, kita lihat di S0 kita akan membentuk kata atau karakter M. M itu melewati SA, SB, SC, SD, SE, dan SF. Kita masuk ke S0, kita klik kanan, analisis sirkuit, kita masuk ke tabel. Nah, karena kita tadi memulai dari 1001, kita cari 1001. Nah, nih 1001, maka kita mulainya dari sini. Ini apa? SA, SB, SC, SA, SB, SC, SA, SB 4, S4, ada 6, SE, SF gitu. Nah, kita 1001, mana 1001. Nah, 1001 ada tadi, ada S4, kita klik 1, ada S6, kita klik 1. Nah kan ini dari S0 sampai S7, tadi ada SA, SB, maka kita harus keluar dulu, kita ke S8, kita biasa klik, lalu klik kanan, ada sirkuit, tabel. Tadi membentuk huruf M itu melewati SA, SB. Nah dari sini juga dimulainya dari 1001 gitu. Nah ini 101, SA, SB, SE, SF. Karena tadi membentuk huruf M itu melewati 46, SA, SB, maka kita klik 1. Jadi apabila jalurnya melewati huruf atau karakter yang kita buat, maka akan diisikan 1. Apabila tidak melewati, maka diisikan 0 gitu. Nah, seperti ini kan. Nah dimulainya dari 1001 seperti itu. Nah ini bentuk sirkuit dari S8, S0 yang seperti yang tadi dijelaskan di PowerPoint tadi. Kita masuk ke menu latihan. Nah setelah huruf R, I, D, W, A, N 035_4 sudah diisi semuanya jalurnya gitu, S8, S9, lalu ada R itu melewati SA, SB, SC, SD, SE, E7, D, kita diubah menjadi 1 SA, SB nya sesuai dengan ini inputannya gitu, 101. Nah setelah itu kita coba apakah lampu LED ini menyala sesuai dengan apa yang kita sudah inginkan atau sudah kita setting gitu. Nah apabila memang tidak bisa menyala sesuai dengan karakter yang kita sudah inginkan atau sudah setting, maka kita harus periksa lagi itu, apakah dari rangkaian ini ada yang salah, mulai dari kabelnya atau dari splinter atau dari kabel-kabelnya ini, atau urutan dari SA, SB nya gitu, atau display segmennya gitu. Nah mari kita uji coba gitu. Nah uji cobanya kita kan, ini kan ada tanda add gitu. Cara mengubahnya, kita ambil ini icon yang bergambar jari, kita klik, kita akan membentuk karakter M lampu ini, dan inputannya itu 1001. Nah kita klik 1001.
Nah, ini kan membentuk huruf M nih. M. Untuk membentuk underscore 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0. Nah, ini kan membentuk underscore. Underscore kita membentuk R 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1. Nah, bentuk R. Sebenarnya karakter atau hurufnya sesuai keinginan kalian gitu, imajinasinya gimana gitu. Yang penting saat memasukkan itu kita melewati jalur mana gitu, SA, SB atau SE gitu, sesuai dengan karakter yang kita inginkan itu. Lanjut, kita I itu 10100 10100. Nah, bentuk huruf I. D 10101. Nah, bentuk huruf D. Lalu ada W 10110 10110. Bentuk huruf W. Lalu A 1111. Untuk H A. Nah, A kecil kan gini. Lalu ada N 1100 1100. Bentuk huruf N kecil seperti ini. Lalu ada underscore 11001 inputannya gitu, 11001. Nah, ini kan underscore. Bentuk huruf 035 11010 1110. Ini huruf 0. Huruf 3 11011. 3 5 11 0100 11. Nah, bentuk huruf 5. Underscore lagi 1101. Underscore ada A besar gitu, 1100 110 gitu. Nah, A besar. Yang terakhir ada 4 drip 1 semua gitu. Nah, 4. Nah, seperti itu. Berarti sudah bener nih, nggak ada kabel yang salah gitu, karena apa yang kita inginkan, karakter yang kita masukkan atau setting, ternyata saat pengujian bener gitu. Nah, itu tadi mungkin share materi dari saya tentang gerbang logika dan juga rangkaian kombinatorial. Dan apa yang saya share tadi itu merupakan menurut pemahaman dari saya tentang materi ini. Jadi saran saya sebaiknya cari referensi dari sumber-sumber lain gitu, karena mungkin apa yang saya sampaikan tadi ada keliruan atau kesalahan gitu. Dan saya juga meminta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda gitu. Mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.